rame banget kemarin konten-konten soal menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen di kolom komentar YouTube ya. Iya. Nah sekarang kemarin juga kamu buatin video-video teleponan tuh sama customer ya? Ya. Ataupun yang curhat gitu. Sekarang kita kalau ada yang telepon kita coba rekam. Jadi apa sih isi perbincangannya, kasus-kasusnya terkait apa gitu? Barangkali teman-teman juga bisa jadi insight lah, jadi pengetahuan buat teman-teman nih. Ya, jadi ada kasus lagi. Orang ini Maklon Skincare. Oh Maklon, oke. Nah tapi dicurangin sama Maklonnya. Oke. Suka ada aja. Kalau menurut saya sih dicurangin karena gitu? Ya jadi dia Maklon Skincare produksi skincare-nya oleh PT apa gitu ya, nggak disebutin. Nah karena untuk perizinan BPOM itu butuh sertifikat merek. Nah si Maklonnya menawarkan mau nggak sertifikat mereknya diurus sama si Maklonnya juga. Nah udah oke lah katanya mau. Tapi ternyata pendaftarannya itu menggunakan akun si PT-nya. Oh nggak dibuatin akun baru atas nama si pemilik skincare-nya? Enggak. Oh gitu. Paling biar lebih jelas kita coba dengerin dulu ya rekamannya paling ya. Oke, kita dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu. Nah, kemarin itu saya buat merek di sana itu karena lagi ada promo mas waktu itu mas. Kan saya dulu pernah tanya buat logo di masnya kalau nggak salah. Terus di sama pihak Maklon ditawarin pembuatan ini ada promo pembuatan haki itu cuma 1 juta atau berapa gitu, cuma buat bayar billingnya itu aja. Oh gitu. Nah, kebetulan teman saya itu banyak juga di Maklon tersebut. Nah, saya tertarik juga, hanya buat di sana. Nah, waktu itu sudah saya tanyakan mas, kan waktu dikasih formulir pendaftaran hakinya itu kan muncul kan ini data-datanya kan? Iya. Nah, waktu itu datanya pakai punya si Maklon ini. Nah, akhirnya saya bilang loh, kak ini kok nggak pakai data dari saya ya, maksudnya kayak email sama nomor. Oh masnya mau pakai data email sama nomor sendiri ya? Iya. Akhirnya diganti sama pihak Maklon ini. Nah, pas kemarin sertifikatnya keluar itu cuma dikasih sertifikat kan. Nah saya itu nggak tahu, saya kira cuma email sama passwordnya itu dititip sama dia, emang dibuatin akun sendiri lah gitu. Nah pas kemarin ini saya tanya itu, ini kan CV saya mau saya alih fungsikan mas, mau saya ganti jasanya. Nah jadi yang produk skincare ini planning saya itu mau pakai nama pribadi. Ya. Nah terus kemarin itu saya chat pihak Maklonnya, saya tanya akun DJKI-nya itu, katanya itu pakai akunnya mereka jadi satu semua gitu. Nah dia daftar merek oleh PT Maklonnya. Orang ini udah bilang pengen pakai akun punya dia sendiri sebelumnya ya. Iya, atau pengen dibuatkan akun khusus. Tapi ternyata ketika dikirim sama si Maklon bukti pengajuan mereknya, loh kok ini emailnya atas nama email PT Maklon. Iya, gitu. Iya. Ini mungkin netizen belum tahu nih. Jadi tapi atas namanya apa? Atas nama si pemilik skincare-nya ya? Atas nama sih atas pemilik skincare-nya, benar. Tapi untuk akun pendaftarannya itu akun milik si PT Maklonnya. Benar. Jadi ada dua disebutnya. Jadi kan prosedur buat daftar merek itu harus bikin akun dulu. Bikin akun. Setelah bikin akun. Pengajuan. Yang jadi masalah adalah ketika yang punya akunnya itu adalah orang lain. Ya. Gitu kan. Benar. Dia mendaftarkan betul atas namanya atas nama kita misalkan. Tapi akunnya dia yang nguasain gitu. Akunnya dia yang nguasain. Nah ini gimana Jis? Kalau menurut saya sih ini salah satu bentuk monopoli. Ya, salah satu bentuk monopoli. Karena kalau akun merek itu kan sebenarnya haknya si pemilik mereknya. Harusnya sih tidak dikuasai oleh pihak tertentu si akun ini. Ya udah dikasihin aja gitu. Emailnya, sandinya gitu.
Bahkan walaupun konsultan resmi ya, Mm-mm. misalkan konsultan resmi yang terdaftar di DJKI, Mm-mm. itu bisa tinggal bikin akun baru, Mm-mm. nanti masukin nama ID konsultan resminya itu. Mm-mm. Jadi gitu. Jadi tidak perlu satu akun untuk berbagai ini. Nah, karena si akun ini sebenarnya haknya si pemilik mereknya. Oke. Gitu. Jadi ibaratnya ya harusnya dia bikin akun baru atas nama pemilik skincare-nya. Ya. Gitu kan, agar ya nanti bisa dikuasai oleh si pemilik skincare-nya gitu kan. Ya, benar. Setelah itu baru daftar atas nama pemilik skincare-nya lagi gitu. Iya. Menggunakan akun tersebut. Iya, jadi emailnya apa, sandinya apa dikirim juga ke konsumen itu. Gitu. Oke. Walaupun misalkan kita konsultan resmi nih, Mm-mm. itu lakukan gitu bisa. Jadi bukan banyak juga yang alasannya gini, wah ini soalnya pakai akun konsultan gitu. Padahal akun konsultan juga ketika daftar merek itu bisa bikin baru gitu, bisa bikin baru nanti ada submit nama konsultan siapa gitu. Ini kan salah satu kasus yang ya datang lah ya ke Kebun Desain gitu ya. Dan sebenarnya banyak kan kasus-kasus yang kayak gini gitu Banyak ya. sama persis yang akunnya dikuasai orang. Ya kuasai orang terus minta apa namanya, ada yang dia kuasai oleh notaris gitu kan. Ya. Kita ngontak ke notarisnya nggak dibalas-balas. Bener. Bahkan ada yang konsultan resmi juga ada tuh yang gak mau ngasih akunnya, ada. Ya konsultan resmi tapi nakal gitu ya. Ya, Ya kalau di Kebun Desain mah akunnya atas nama si klien lah ya. atas nama klien. Jadi kita bikin akun atas nama klien, terus nanti ya emailnya sandinya atas nama klien juga. Dikasihin kan ke mereka Bener, gitu ya. dikasihin. Jadi ibaratnya mereka bisa login sendiri dan bisa mantau sendiri gitu kan. Ya, Meskipun kita sebetulnya 1 tahun itu kita bantu pantau gitu kan. bener. Jadi bisa pantau bareng-bareng jadinya kan. Nah karena kenapa harus dikasihin? Ya orang makan bisnis bisa tutup lah. Iya. Kemudian bisa tutup. Mau konsultan juga bisa tutup. Bahkan terburuknya bisa meninggal lah. Orang tuh bisa meninggal gitu. Ya iya. Dan kalau misalnya udah meninggal, kita ngotak ke siapa nih untuk nyari akunnya bener. gitu. Soalnya ada contoh kasus Kebun Desain itu ada klien. Kita kan punya hutang nih ya. Ya. Si projectnya belum kita kasih, ibaratnya si kliennya itu ya udah nanti aja kerjainnya. Ya. Gitu kan. Pas mau kita kerjain, kita kontak ke dia, kok nggak dibalas-balas gitu. Bener. Soalnya yang terakhir kita taunya dia nanti ya Mas, kita lagi di rumah sakit dulu kata dia. Ya. Pas kita kontak lagi, kok enggak? Gak dibalas-balas. Iya, sangkaan kita dia meninggal gitu kan. Iya. Jadi kalau misalkan ada yang meninggal atau kecelakaan atau apa, itu kan nggak mungkin kontaknya hilang lah. Benar. Kita nggak bisa kontak dia gitu. Benar. Dan walaupun misalkan dipegang sama saudaranya, dia kan gak bakal ngerti gitu. Benar. Riwayatnya nggak ngerti. Riwayatnya gimana, harus Iya, bagaimana iya. gitu kan. Dan akun merek ini dibutuhin buat perpanjang merek. Benar. Terus ambil sertifikatnya, downloadnya. Benar. Tuh ada juga tuh yang bahkan belum 1 tahun udah hilang ada. Yang megang mereknya, yang megang akunnya. Jadi orang daftar merek ke jasa gitu ya. Belum setahun udah hilang, udah lost kontak, udah nggak bisa dihubungin. Terus dicek di website DJKI lolos nih mereknya. Mereknya lolos. Pas saya gimana download sertifikatnya gitu. Akunnya aja di dia. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ini mah buat teman-teman yang mau daftar lewat jasa gitu ya. Ya. Kayak lewat Kebun Desain ataupun lewat yang lainnya gitu ya. Yang harus dipastikan adalah jasa tersebut memberikan akunnya gitu Memberikan akun ya ini. Benar. Ini mah nggak harus ke Kebun Desain doang kayak gitu ya. Ya. Selain Kebun Desain juga pastikan bahwa teman-teman ke studio tersebut ataupun ke notaris tersebut itu dia memberikan akun pendaftarannya. Ya benar. Kayak gitu ya. Akunnya, email dan sandinya ya. Nah terus yang ditelepon ini kasusnya jadinya gimana? Nah dia minta bantuan Kebun Desain nih. Bisa nggak mas nih dialihkan? Oke. Bisa, tapi harus tetap ada tanda terima perpindahan gitu. Perpindahan. Ribet lah ya. Ribet lah. Ribet.
kita harus tetap apa ya? Biasanya kan ketika terjadi keributan seperti ini kan jadi males lah, ribut lah jadinya. Sedangkan untuk mengalihkan akunnya kita butuh persetujuan orang itu juga gitu. Jadi mana mungkin belum tentu setuju, iya benar. Belum tentu ngasih ya. Belum tentu ngasih. Karena mungkin ada niatan monopoli itu ya. Iya benar. Kalau ada niatan monopoli mah ya kemungkinan susah tuh ngasihnya. Kecuali ibaratnya kalau dianya dulunya itu nggak mau ribet, misalkan pakai akun dia aja yang udah ada misalnya gitu ya, malas bikin akun misalkan. Ya mungkin aja dia ya udah kasih aja gitu kan. Ya, kalau bisa jadi kalau misalkan aduh saya biasanya juga kayak gini misalkan pakai akun cuma satu akun. Kan satu akun tapi mereknya banyak misalkan gitu ya. Bisa kayak gitu, tapi kemungkinan sih kalau baik-baik sih kemungkinan dikasih lah untuk perpindahan akunnya gitu. Ya kalau nggak ada kepentingan yang lain kan gitu, ibaratnya ini mah ya biar mudah aja yang ngerjainnya misalnya kayak gitu ya. Ya benar. Kalau ada niatan tertentu kayak misalkan mau monopoli itu bakal agak susah sih. Iya, tapi menurut saya sih sangat jarang lah, apalagi kalau dia konsultannya baru kerja gitu ya, pakai akun sendiri. Bisa jadi. Tapi kalau udah jam terbangnya tinggi, udah level maklum mah ngapain dia pakai akun sendiri, satu akun banyak ini. Bener sih, bener ya, sih. Bener sih, bener. Saya curiga sih ini, wah ini mau monopoli nih. Karena misalkan nanti harus banding misalkan. Nanti minta bayar lagi. Bener. Mau download sertifikat bayar lagi. Mau misalkan nambah produk. Bayar lagi, mau perpanjangan merek bayar lagi, jadi ke dia terus. Iya. Jadi biar ke dia terus gitu ordernya. Ibaratnya kan kalau di kebun desain itu tadi misalkan ada banding, udah dikasih free gitu kan. Iya. Ada pendownloadan sertifikatnya itu free. Free juga. Dan itu bisa dilakukan sendiri juga. Iya gitu. Karena akunnya dikasih gitu. Dan kalau misalkan teman-teman pengen nambah pengen nambah produk gitu ya, bisa daftar sendiri karena punya akunnya. Iya. Gitu ya. Tapi kalau misalkan pengen ke kebun desain, ya itu mah ngerjain lagi gitu ya. Ngerjain lagi. Kita jadi ngerjain lagi. Ya wajar kalau kita misalkan ada kena charge gitu. Iya. Karena kita kerja lagi gitu ya. Iya. Tapi kalau yang tadi itu kan ngemonopolinya berlebihan lah. Berlebihan gitu ya. Dan buat teman-teman yang buka jasa merek nih ya. Menurut saya sih dikasihkan akunnya itu tidak membuat kehilangan klien. Tidak membuat kehilangan klien karena orang ini misalkan perpanjangan merek kan 10 tahun kemudian. Ya 10 tahun kemudian kadang orang tuh lupa gitu. Email Sandi Facebooknya aja kadang lupa, Sandi TikTok lupa gitu. Iya, benar. Apalagi ini yang jarang login gitu ya. Otomatis bakal lupa. Kemungkinan sih akan menghubungi jasa lainnya lagi yang dulu sempat kita kerjasama gitu. Jadi jangan takut nanti orang ini daftar ke tempat lain misalkan. Iya, kenapa kebun desain ngasih ibaratnya bahkan kebun desain ngasih tutorialnya gitu ya. Iya, makasih tutorialnya. Kalau mau daftar sendiri ini tutorialnya. Gitu. Kalau mau didaftarin harganya segini. Gitu. Pada akhirnya ada yang daftar sendiri ada gitu ya. Ada yang ribet deh, malas lewat kebun desain aja karena udah ratusan yang didaftarkan, pengetahuannya ibaratnya pengalamannya udah panjang gitu, udah banyak gitu. Jadi potensi buat diterimanya lebih tinggi gitu kan. Benar. Kayak gitu karena kita lebih punya pengalaman gitu. Ya. Dibanding baru pertama kali daftar bisa sih sebetulnya lewat tutorial. Ya makanya kita kasih nih. Ya. Kasihnya nggak punya banyak modal, bisa daftar sendiri tapi pengalamannya gitu. Silahkan kamu tanggung sendiri gitu kan. Tanggung sendiri kalau misalkan ada ditolak tadi. Gitu. Kalau kita kan diskusi nih, pengalaman kita begini. Ternyata merek Anda itu punya potensi yang sangat tinggi untuk ditolak gitu. Gimana nih solusinya? Kita kasih kan ada ini gitu. Berdasarkan pengalaman kita. Gitu. Udah ratusan yang kita daftarin gitu. Gitu ya. Benar. Jadi nggak perlu khawatir nih teman-teman yang kehilangan klien gitu kan. Iya.
saya kan suka nonton juga yang Dr. Richard Lee itu. Podcastnya gitu. Iya, podcastnya di YouTube. Terus ada Dr. Oki. Nah, mereka itu kan ngomongin skincare, bahkan banyak PT Maklon yang mengkhianati. Yang misalkan ya udah mau nggak saya beli usahanya misalkan ada ya. Ada juga yang misalkan memproduksi dengan merek orang itu tanpa izin produknya. Bener. Dijual-jualin gitu. Banyak tuh kasus yang kayak gitu ya. Iya. Di podcast-podcastnya Dr. Richard Lee tuh. Benar. Terus ada juga yang yang kemarin sempat viral yang apa tuh yang pakai topeng, siapa tuh? Yang pakai topeng. Doktif. Ya, Doktif. Yang dimana kandungannya tidak sesuai dengan pesanan konsumen. Benar. Konsumen pesannya misalkan berapa persen kandungan apa, tapi malah apa yang dikasihnya gitu. Iya, Tidak sesuai. Yang diserahkan kan akhirnya yang punya mereknya ya. Yang disalahkan yang punya mereknya, bener. Sedangkan yang ngeproduksi itu Maklon. Kita udah nugasin nih Maklon, tolong kandungannya ini. Iya. Sama si Maklonnya dikurangin. Ketika dicek sama konsumen, oh ini produknya bohong. Iya. Yang disalahin kan kita. Bener, gitu kan. yang punya merek lah. Yang punya merek Bener. gitu. Oh iya juga ya. Iya, banyak kecurangan di Maklon Skincare ini. Jadi teman-teman harus hati-hati lah yang mau bisnis skincare nih. Ibaratnya apa ya? Oke si Maklon kita butuh sama Maklon, tapi perjanjiannya harus benar-benar gitu ya. Harus dicek dulu lah si track recordnya bener nggak nih? Iya. Sehat gitu, kerjasamanya sehat gitu. Jangan sampai ya di tengah jalan wah terjadi kayak gitu tadi dicurangin sama. Benar. Dilihat track record dari PT Maklonnya kayak gimana, sama di perjanjian kerjasamanya kita harus ketat juga di situ tuh. Ya benar. Kalau perlu ada video, ada dokumentasinya harus bener-bener lah. Keunisan juga pernah punya klien skincare yang teman kita tuh yang dari Purwakarta ya. Dia bisa produksi sendiri. Cuman skala rumahan lah bisa lah. Tinggal rekrut aja lah kalau mau produksi besar ya. Nah cuman perizinan BPOM-nya nih yang mewajibkan ada orang farmasinya untuk khusus yang produk skincare ini. Terus ada apanya persyaratan yang sangat sulit untuk dipenuhin gitu. Sehingga klien kebun desain tersebut juga akhirnya terpaksa Maklon gitu. Karena di Maklon sudah ada tim farmasi. Gitu ya. Tim lainnya, terus ya dan lain lah. Sehingga mudah untuk lolos BPOM. Sedangkan kalau ngajuin sendiri, produksi sendiri belum tentu lolos. Ini yang jadi senjatanya si Maklon tuh ini. Ya kelebihannya Maklon kan di situ daya jual dia ya ke para pelaku usaha kayak skincare kayak gitu ya. Cuman yang jadi masalah adalah dia nakal atau enggak gitu sih. Ya benar sih. Kalau yang jujur mah oke-oke aja usahanya. Ya. Gitu kan? Ya. Kalau yang nggak jujur itu yang bikin problematik pengusaha kayak skincare gitu. Benar. Padahal kan kalau kerja sama terus-terusan sebenarnya saling menguntungkan sih kan? Saling menguntungkan benar. Ya BPOM itu bahkan sampai ruangannya harus ini. Misalkan pintu masuk dari sini, ini terus ada ruangan buat nyuci tangan dulu, terus higienis, harus ada ruangan apa, ya bahkan sampai harus renovasi bangunan. Kalau kita mau izin sendiri, si BPOM ini. Nah kalau Maklon kan gampang, tinggal ya kita order aja udah gitu, diurusin sama dia. Lagian juga tempat udah desainnya udah sesuai standar BPOM nih. Iya gitu udah standar BPOM si PT Maklon ini. Gitu. Iya. Oke. Itu ya teman-teman ya terkait dengan tadi klien kebun desain yang kasusnya juga seperti itu ya. Ya. Jadi penanganannya sama kebun desain diapain Jess? Ya sekarang itu statusnya saya suruh dia buat minta izin dulu, minta akunnya dialihkan. Nah kalau misalkan dia setuju, nanti dibuat dokumennya baru nanti diurus sama kebun desain. Oke. Nah sangat disayangkan dulu juga dia sebenarnya mau order kebun desain katanya. Oh gitu.
Aduh. Gak jadi. Oke, kayak Karena kasus kayak gini balik lagi ke Unis ya. Oke. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi kalau dari awal pengen ke Kebudisen ya udah ke Kebudisen aja gitu ya. Bener. Akunnya kita kasih, passwordnya kita kasih kayak gitu ya. Nanti kalau ada sanggahan kita bantuin sanggahan free kayak gitu ya. Ya. Karena kita free 1 tahun pemantauan gitu ya. Ya. Kalaupun nanti udah dinyatakan lolos misalkan ya alhamdulillah nih lolos gitu ya. Sertifikatnya mau kita bantuin download atau enggak atau mau download sendiri boleh kayak gitu Ya, ya. benar. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat nih videonya. Kalau teman-teman suka video-video kayak gini silahkan di like, di komen juga, di subscribe. Masih ada pesan Jis sama teman-teman nih soal kasus-kasus kayak gini? Order aja lah. Buat teman-teman yang mau daftar merek nih, ke Kebudisen bisa langsung hubungi nomor WA yang ada di bawah. Oke. Bisa juga sekalian dengan desain logonya, dengan desain kemasan produknya, bisa tuh karena Kebudisen juga banyak yang order kemasan skincare lah. Biasanya kan paketan tuh ada dye cream, toner dan lain-lain. Desainnya kan seragam biar bagus gitu. Itu bisa juga. Dan klien-klien Kebudisen yang lainnya yang nelpon kayak gitu ya, yang kayak gini itu banyak ya. Banyak. Nanti kita bikin konten lagi. Ya, nanti kita coba buatkan telepon-telepon yang lainnya lah ya. Ya. Kasusnya seperti apa nanti kita coba bahas kayak gitu ya. Ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.